Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jama'arakumullah, di dalam Al-Qur'an ada dua ayat yang menjelaskan tentang keunggulan Al-Quran dari yang lainnya. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat yang ke-9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, aqwam. Yang kedua adalah di surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat yang ke-23. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masani. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai ahsanal hadis, sebagai perkataan yang paling baik. Nah, jama'arakumullah, sebagai hamba Allah yang beriman, maka kita patut menjadikan Al-Quran sebagaimana yang disebutkan di dua ayat ini. Al-Quran sebagai ahsanal hadis, bagaimana kita menempatkan Al-Quran sebagai sebaik-baik perkataan, bagaimana nasihat-nasihat dari para motivator, kita sangat menyukainya, tapi bagaimana penyukaan kita itu harus lebih kepada Al-Quran. Dan jama'arakumullah, ketika Allah menyebutkan di surat Al-Isra tadi pun ya, bahwa Al-Quran sebagai yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, maka seringkali kita merasa ketika menyaksikan sesuatu, kita punya anggapan, punya analisa, kemudian penyikapan. Tetapi bagi Allah, ya seringkali kita melihat Allah ada cara pandang yang lain yang kita nggak menduga-duga sebelumnya. Kita ambil satu contoh saja, bagaimana persepsi kita, persangkaan kita, analisa kita terhadap suatu masalah ya, yang Allah ceritakan di dalam surat yang lain, yaitu surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat yang ke-7. Wa wahayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Ayat ini bercerita tentang kasus ketika Musa lahir di tahun Firaun itu menerapkan undang-undang, barang siapa bayi laki-laki yang lahir di tahun itu dari Bani Israel, bunuh. Bayi Musa lahir di tahun itu. Bagaimana perasaan ibunda Musa ketika bayinya lahir, dan gak mungkin bayi yang sehat itu bisa disuruh diam, itu gak mungkin. Bayi yang sehat itu pasti harus menangis, itu ciri sehat. Kalau bayinya begitu keluar itu diam-diam baik, itu ada masalah. Biasanya dokter dan perawat itu panik, ya ditepuk-tepuk, dipukul-pukul pantatnya supaya nangis. Ini bayangkan suasana di mana-mana, bukan ada CCTV ya, di mana-mana ada mata-mata Firaun. Begitu terdengar rengekan bayi itu dan suaranya adalah suara bayi laki-laki, pasti dicokok, ya, pasti diambil, dan tidak lama kemudian dibunuh. Bayangkan sikap yang kita bayangkan dalam suasana begitu, mencari keamanan kemana? Ya, saya membayangkan, silahkan imajinasi masing-masing ya. Kita akan mencari tempat yang kedap suara, ya. Apakah ya di dapur? Apakah kita nggak punya bunker ya? Pokoknya ruangan yang kedap suara supaya aman. Tetapi dalam persepsi Allah,
Allah punya cara pandang yang lain. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Dan kami ilhamkan kepada ibunda Musa untuk menyusui bayinya Musa. Fa idza khifti alaihi, apabila kamu masih khawatir dengan keselamatan bayimu itu, fa'alqihi fil yammi, lemparkan ke sungai, hanyutkan ke sungai. Coba logika mana yang bisa menerima tindakan seperti ini? Tapi karena atas ilham dari Allah, karena ibunda Musa adalah hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah, sehingga dugaannya, firasatnya sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka ibunda Musa kemudian melemparkan, menghanyutkan bayinya itu ke sungai Nil, sungai yang mengalir masuk ke istananya Fir'aun. Coba bayangkan, Fir'aun yang akan membunuhnya gak usah capek nyari-nyari, tapi janji Allah, ya, wala takhafi wala tahzani, gak usah khawatir, gak usah bersedih hati, inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Tidak lama akan aku kembalikan bayi ini kepadamu, wahai ibunda Musa, dan akan aku jadikan bayi ini tidak hanya selamat, tapi juga akan menjadi bagian dari nabi-nabi Allah. Shadaqallah. Dan kita tahu sisa ceritanya bagaimana. Jamaah rahimakumullah, ada satu ayat lagi, ya, yang menggugah logika perasaan kita semua. Ya, ketika siapapun, ya, diri kita memberikan ucapan selamat. Coba kalau mengucapkan selamat itu kepada orang yang bagaimana sih gitu. Ya, ya, selamat ya telah diterima di kampus idaman, pasti diucapkan selamat. Selamat ya sudah menikah. Selamat ya mendapatkan pekerjaan. Ya, selamat ya kemarin tim Garuda menang setelah penantian 32 tahun. Wah, euforia gitu. Ucapan selamat diberikan kepada mereka yang mendapatkan prestasi tertentu. Itu kan kita manusia. Tapi bagi Allah beda. Ucapan selamat dalam ayat Quran itu ada 12 kali. Dengan ungkapan wabasyir. Basyir itu berikanlah kabar gembira. Berikanlah selamat, basyir. Ada 12 kali. Ya. Nanti silahkan dicek di mushaf masing-masing. Nah, kita akan lihat satu saja dari 12 itu. Ya. Yaitu di surat Al-Baqarah, surat yang terpanjang, ayat 155. Ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyir as-sabirin wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang sabar. Allah tidak mengatakan berikan selamat kepada al-faizin wa basyiril faizin, tidak. Berikan selamat kepada mereka yang menang, tidak. Tidak ada ayat Quran yang memberikan selamat kepada orang-orang yang faizin, yang menang, tidak ada. Dari 12 itu 6-nya, ya, ini berarti setengahnya, ya, wabasyirnya itu wabasyiril mu'minin. Berikan selamat kepada mereka yang beriman. Wabasyiril ladzina amanu. Berikan selamat, kabar gembira kepada mereka yang beriman. 6 kalinya, ya, ucapan selamat itu bagi orang-orang yang beriman. Shadaqallah. Semoga kita, ya, dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Nah, ayat 155 ini ditutup dengan wabasyir as-sabirin. Berikanlah kabar gembira, berikanlah selamat kepada orang-orang yang sabar. Sabar kan berarti ada situasi, kondisi yang tidak enak, situasi yang buruk, situasi yang jelek. Awal ayatnya walanabluwannakum.
Di ayat ini ada tiga penguatan, tiga kali penekanan, ya. Sungguh kami akan menguji kalian dengan pasti. Bener loh. Kalau terjemahannya boleh begitu. Sungguh kami akan menguji kalian. Bener loh. 3 kali. Ada lam yang kita baca pendek, ya, walana beluan. Kemudian ada nun yang bertasydid. 3 kali Allah menguatkan informasi bahwa kita semua akan diuji oleh Allah. Jadi kehidupan dunia ini adalah ujian. Dengan apa diujinya? Bisyai'in. Syai'in ini dengan akhiran tanwin, ya, sesuatu yang gak dikenal. Dan terserah Allah mau mengujinya dengan apa gitu. Bisyai'in itu, ya, kita gak kenal. Tiba-tiba datang COVID. Itu kan kita gak bisa menduga-duganya. Dengan adanya pandemi COVID, sebagian besar, ya, terdampak, baik secara ekonomi, secara harta, juga secara kesehatan dan rumah tangga, keluarga. Yang tadinya sehari ketemu hanya berapa jam, ketika pandemi COVID 24 jam sehari ketemu, guntreng wae. Gesekan aja gitu suami istri itu. Jadi tidak harmonis, ya. Ya. Maka Allah menyebutkan bisyai'innya itu dengan apa? Minal amwal. Oh maaf ya. Minal khaufi wal ju'i. Rasa takut, khawatir, dan juga rasa lapar. Ya. Kemudian juga dari kekurangan harta, minal amwal. Sebagian kehilangan pekerjaan, ya, ketika pandemi COVID, ya, kehilangan penghasilan. Itu ujian yang memang Allah sengaja, ya. Kemudian juga minas samarot, dan dari buah-buahan, ya. Pemahaman buah-buahan ini bukan berarti fisik buah gitu, tapi ini sebuah ilustrasi bahwa seringkali manusia itu, ya, mencita-citakan sesuatu, kemudian melakukan perencanaan, melakukan upaya-upaya ikhtiar, rencananya itu dieksekusi, ada investasi uang di situ, ada waktu di situ, ada pemikiran di situ. Ternyata yang dikejar itu Allah takdirkan nggak dapat. Sudah berjuang mengikuti bimbel, cari bimbel yang terbaik pisan. Waktunya ujian ngedrop sakit. Sudah berusaha menjadi karyawan yang terbaik. Ternyata setelah sekian belas tahun, puluh tahun, kena PHK misalnya. Di luar dugaan kita. Minas samarot. Seringkali kita memberikan effort, memberikan ikhtiar, investasi apapun, ternyata nggak dapat hasilnya. Ini kan yang terjadi. Ya. Dan Allah menyebutkan di ayat ini wa basyiris sabirin. Ya. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya apa? Boleh jadi kita menginginkan sesuatu tujuan, ada goal yang ingin kita tuju, tapi Allah punya tujuan yang lebih besar. Dengan tidak tercapainya apa yang kita inginkan, kita akan belajar sabar. Sabar menerima keadaan, sabar bahwa dirinya banyak kelemahan, sabar bahwa mungkin ada, ya, hikmah di balik apa yang tidak terjadi yang diharapkan itu. Jadi bagi Allah, hambanya ketika berproses untuk menjadi hamba yang bersabar, itu jauh lebih besar nilainya dibandingkan apa yang dicita-citakan oleh hamba itu tercapai. Shadaqallah wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabirin. Dan kita tutup dengan sebuah ungkapan. Saya belum ngecek apakah hadis atau bukan, tapi ada hadis yang redaksinya sama. Idza adumal bala adumal jaza. Apabila semakin besar ujian, maka akan semakin besar juga balasan. Lihat jamaah rahimakumullah,
besarnya ujian Nabi Yusuf alaihissalam. Salah apa dia ketika dicemburui oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, kemudian dijadikan sebagai budak belian, masuk ke istana, terfitnah dengan lawan jenis, dipenjara bertubi-tubi. Semakin berat ujian, semakin besar balasan. Apa balasan Nabi Yusuf alaihissalam? Akhir ceritanya, Nabi Yusuflah yang menyelamatkan kehidupan jutaan manusia saat datangnya paceklik selama 7 tahun. Kalau bukan karena peristiwa ujian demi ujian itu, coba bayangkan Nabi Yusuf ditemukan misalnya dalam sumur itu, bisa balik lagi kepada orang tuanya. Tidak akan ada pertemuan dengan sang raja yang bermimpi 7 ekor ya sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Yang ditakwil oleh Yusuf, ini adalah masa di mana ada panen 7 tahun, kemudian disusul dengan 7 tahun paceklik. Disitulah butuh manajemen bulog. Nabi Yusuf berhasil. Itu karena al-bala. Ya. Jangan 2 kali ya, sekali aja. Al-bala. Ya, ujiannya itu sangat berat. Balasannya juga besar. Marilah kita jamaah rahimakumullah berhusnuzon kepada Allah ketika mengalami situasi yang kita nggak inginkan, buruk, jelek menurut pandangan kita, kita bersabar kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kesabaran, keistiqomahan, dan tunjukkan jalan-jalan dari yang kebuntuan ini. Semoga Allah mengkarunikan kita menjadi hamba-hambanya minas sabirin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.